Tamu gue hari ini kayaknya nggak harus gue introduce ya, karena udah berteman lama juga dan sebagian besar orang pasti udah tahu Putri Tanjung hari ini hadir untuk ngobrol bersama gue. Apa kabar? Halo, apa kabar Bang? Ini ya tahu nggak? Itu kan jadi Bang. Ini pasti gara-gara terakhir kita kesini. Lu cuman ngomong lu gue doang, terus orang-orang ribut ya. Kenapa sih kalian itu? Katanya apa? Oh, gak sopan. Gak sopan lebih tuh. Kayak gak apa-apa sih menurut gue, Ti. Ya kan makanya gue tetap ngomong gue lu. Cuma gue ganti jadi Bang. Aneh banget. Gak jadi Dit, jadinya Bang. Oh iya kan, kemarin pakai Dit ya, Dit. Betul. Nah di luar syuting baru gue Dit. Iya kan? Kalau di kamera Bang. Ada aja lagi orang. Oke, jadi gue tuh diingatkan betapa tuanya gue ketika 2 minggu yang lalu gue bertemu dengan lu, Ti. Iya. Di JCC. Terus tahu nggak sih kita mau ada Creativepreneur yang ke-10. Betul. Which is tahun ini. Iya, kita udah 10 tahun bersama. Kita 10 tahun karena gue adalah orang yang ikut di Creativepreneur yang pertama banget. Lo masih ingat kan di mana? Senayan City. Betul. Di paling atas. Betul. Yang gue naik perosotan. Betul. Iya kan? Terus betul. Ada apa namanya? Tamu-tamunya nih. Gue sebelum lo datang gue sampai nyari posternya. Ada Hedi Rusdian. Yoi. Jadi Putri Tanjung ini sempat bikin Creativepreneur yang pertama. Betul. Tahun 2014. Nah gue diajak, sebuah kehormatan, gue diajak menjadi tamu yang pertama. Salah satu tamu yang pertama. Bersama dengan, ini ada Raditya Dika di sini. Ini posternya dulu nih. Cutie. Raditya Dika. Ada Kendin, ada Wahyu Aditya, ada Hedi Rusdian. Wahyu, Mas Wadid. Iya. Udah lama gak ketemu Mas Wadid. Apa kabar ya Mas Dulu Wadid? pembicaranya 4 ya Dit. Ingat deh loh, cuma 4 doang. Terus lama-lama jadi 6. Lama-lama 10. Iya, tahu-tahu banyak ya. Sekarang 80. Alhamdulillah. 80 iya. Yang ke 10 tahun ini. Iya. Gila ya Dit. Lu bikin di JCC kan? Gue bikin di JCC. Kita bikin di JCC 80 pembicara. Apa lu mau berbicara? Berapa hari? 2 hari. 2 hari, tanggal 24 dan 25. 24 dan 25. Dan tiketnya seperti biasa 2 hari cuma 300.000 rupiah. Gua pas tahu harganya ya. Gue dimarahin sama Om Deddy. Oh ya? Gue dimarahin. Lu gak ngerti bisnis atau gimana lu? Kenapa kok gitu? Karena murah banget. Dimaki-maki gue sama dia. Tapi buat gue pribadi ya, murah banget sih. Murah banget pas sih. Pas gue lihat harganya 300.000, 2 hari lagi. 2 hari. 80 pembicara. Yes, dari pagi sampai malam. Bisa beli satuan nggak? Bisa. Berapa? CP50 berarti? 200.000. Oh ya, lebih mahal kalau beli satuan dong. Betul. Mending langsung beli 2 hari. Iya, 300. Belinya di event.detik.com. Event.detik.com udah bisa dibeli. Gua akan jadi pembicara di sana. By the way, Bang Radit nggak pernah absen dari 2014 sampai 2024. Selalu. Setiap tahun selalu ada. Setiap ada Creativepreneur, gue selalu kosongkan jadwal gue. No. Sampai kita pergi ke Malang. Malang ya bener ya? Malang. Lo kemana lagi ya? Aduh, sering deh gue ikut lo deh pokoknya. Makassar pernah. Iya. Di Malang itu adalah awal persahabatan gue dengan Deddy Kobuzir. Betul sekali. Karena dulu sebelumnya nggak pernah jarang berinteraksi lama sama Om Deddy kan. Iya. Karena kayak walaupun dia bilang kemarin sih dia nggak berteman malu ya. Iya. Gue kemarin live kan. Itu Deddy Kobuzir sekali itu. Gue kemarin live sama dia ngomongin Creativepreneur. Oke. Gue gak temenan sama Radit. Terus dia bilang, lu ada Radit gak nanti? Ada gitu. Itu kan ini mulai pertemanan lo gitu. Enggak, kita tidak berteman. Deddy Kobuzir. Tapi saya menganggap kamu sahabat Deddy Kobuzir. Wow. Walaupun emang juga belum berinteraksi lagi sama dia ya. Setelah sekian lama ya. Setelah tetes bungkus ya. Setelah tetes. Sempat nelpon dia malam-malam. Tapi untuk sebuah urusan lain. Oke. Yang gue gak bisa share di sini. Wih gila. Harus malam-malam banget. Malam-malam. Dan lo gak bisa share. Gak bisa. Oke. Malam-malam jam 8 apa jam berapa gue nelpon doi. Tapi dia ngebantuin gue pada saat itu. Urusan legal. Oke, legal ya. Gue klarifikasi aja. Nah waktu itu di Malang. Gue ngisi acara sama Om Ded ya kan. Lo ngundang gue sama dia. Terus pas kita di bandara. Delay ya? Pesawat delay gue sama Fadil. Oke. Sama Fadil, editor gue, pesawatnya delay. Terus Om Deddy ngajak gue duduk satu meja sama dia. Udah kita ngobrol. Terus dia ngajarin gue sulap. Sebenarnya apa? Iya bener. Oke. Masih inget gak Dil?
Apa Gue triknya? diajarin. Gue nggak bisa ceritain di sini triknya. Tapi intinya Kenapa? adalah, Kalau penuh rahasia gitu sih lo Om Deddy? Ada apa sih? Lo ya penuh nggak, soalnya kan rahasia dia sih. dia ngajarin gue sulap gitu, ngasih tahu gue sulap Oke. gitu. Cuma kan kalau mungkin gue kasih tahu caranya Ya, kan. tapi lo bisa gak sekarang melakukan sulap itu? Lihat, nah, bukan yang ini. Ini tuh semua orang, ini andalan semua orang gak sih? Gue kan waktu itu karena pas kecil gue suka digituin kan sama bokap gue. Iya. Gue inget gue amazed soalnya. Oke. Hah, gitu. Gue cobalah, gue inget ke anak gue. Dia amazed gak? Sialnya enggak, dia kayak kan ini digituin sama dia. Kan ini pak. Tapi emang anak-anak sekarang tuh pinter-pinter dit. Pinter banget. Gak bisa dibohongin. Iya, makanya. Nggak kayak kita Iya. gampang dibohongin. Dulu kita ya udah aja. Nah, terus kan di Bandara Malang diajarin dan abis itu jadi temenan lah gue sama Om Deddy. Iya. Dan itu karena Kreatif tuh. bener. Apa lagi yang sempat kita bikin ya kreatifpreneur ya? Nggak, sebenarnya lo kenal sama Deddy tuh bukan di kreatifpreneur dit. Di acara Telkomsel. Ya? Betul, di Talks Iya, Telkomsel. Iya, gue juga inget tuh waktu itu. Iya, yang gue udah bukan vendor lagi. Oh, udah enggak ya? Udah nggak. Oh, udah ngerjain yang lain lah Udah ya. ngerjain yang lain. Udah gak dipanggil lagi. Tapi kan lu ngerjain yang lain juga banyak. Iya, alhamdulillah. Nah, coba dari yang pertama banget. Kenapa lu bikin kreatifpreneur? Alasannya apa tuh? Waktu itu kan gue pengen jadi creative entrepreneur. Terus habis itu kita cari ada nggak ya acara-acara yang bisa menginspirasi anak-anak muda jadi creative Oke. entrepreneur. Oke. 2014 tuh dit. Oke. Bang Radit. Bang Radit, betul. Gak apa-apa nih. Orang-orang kadang suka terlalu heboh tau. Terus banyak tuh sebenarnya, cuma mahal banget. Apa tuh maksudnya? Harganya tuh mahal banget. Harga apa nih? Harga datang ke event creative entrepreneur tuh mahal banget. Oke. Saat itu 2014. Oke. Ada acara-acara tapi mahal banget, terus berhari-hari. Oke. Terus bosenin banget. Banget. Nah terus habis itu kayaknya ada opportunity nih gitu. Akhirnya ditangkap lah opportunity-nya. Kita bikin acara untuk menginspirasi anak-anak muda jadi pengusaha di industri kreatif dengan cara yang sangat menghibur, aneh. Betul. Aneh loh dit. Aneh sih. Aneh Perosotan banget. itu aneh sih waktu itu. Tapi insightful. Iya. Dan kita pushnya adalah lo jangan menginspirasi ya, tapi lo harus justru share kegagalan lo gitu. I see. Iya, lo kan setiap acara kreatifpreneur kita nggak pernah minta lo untuk Sukses story sukses banget story. gitu ya. Pasti Iya. kita mintanya, bang lo pernah nggak ada jatuh bangun, lo pernah rugi nggak? Oke. Jadi itu yang sebenarnya angle yang di push gitu, karena kita pingin yang datang itu bisa belajar dari kegagalan orang lain dan nantinya dia bisa meracik kesuksesannya masing-masing. Iya, karena nggak semua sukses story itu yang manis-manis. Betul. Orang juga harus tahu realitanya kan. Betul. Nah, yang pertama banget itu idenya dari mana tuh? Maksud gue kayak kan selain kreatifpreneur lo bisa bikin yang lain nih. Kayak pelatihan bisnis lain kah atau apa gitu. Kenapa harus banget industri kreatif gitu? Karena dulu to be honest gue pingin banget masuk industri kreatif. Karena kan gue emang dari dulu suka banget IO gitu-gitu kan. Iya. Yang hal-hal kreatif lah ya gitu. Oke. Terus habis itu gue pingin banget nih jadi pelaku industri kreatif. Tapi gue pingin jadi entrepreneur di industri itu. Oke. Jadi very specific topic nih, creative entrepreneurship gitu. Oke. Nah habis itu tapi gak banyak dan jarang banget lagi orang ngebahas soal menjadi pengusaha di industri kreatif. Oke. Nah kalau ada pun ya tadi bosenin gitu. Jadi Oke. pingin dia bikin acara yang gak usah lama-lama, harganya terjangkau, tapi very entertaining gitu. Orang tuh bisa ketawa juga, belajar sambil Betul. ketawa gitu. Seru sih, lo ngemasnya pop banget sih menurut Iya gue. kan? Ngepop banget, seru banget. Gitu. Dan itu ya satu-satunya acara dari dulu sampai sekarang yang skripnya masih gue pegang, rundownnya masih gue pegang. Gue inget lagi dulu lo di belakang kan? Iya, sih masih gue pegang. Gue marah-marahin moderatornya kalau dragging di iya. kuping. Oh, kelamaan Iya. gitu. Oh, oke. Dan itu gue senang banget. Jadi satu-satunya acara kan sekarang alhamdulillah udah banyak nih kepercayaannya. Iya. Jadi kreatifpreneur adalah satu-satunya acara yang kita pegang yang gue masih turun tangan banget. Dan waktu itu umur lo masih 18 ya? 17 tahun bikin acara, ngundang orang apa segala macam, itu gue amazed sih. Dan waktu itu gue sempat nanya lo juga, ini challenge-nya apa nih? Lu di umur semuda ini bikin acara kayak gini, bukannya dapat banyak tantangan juga kan pasti kan? Tapi lo bilang justru umur gue adalah senjata gue, justru kan? Betul. Lo jadiin ini Unique selling point. Unique sellingnya ya. Itu gue sama sekali nggak kepikiran. Bener juga ya.
justru karena lo muda, jadi lo bisa selling ini sebagai apa adanya gitu kan, sebagai diri lo. Betul, kan? betul. Oke, creative runner yang pertama, gue juga ada foto lo. Hah? Nih, Putri Tanji. Itu lo save ya di galeri lo? Gue Google sih sebenarnya sih. Ini, tapi itu press conference. 17 tahun. Ya, gue gak berubah ya. Iya. Gitu aja ya. Itu tadi pas gue lihat, paling beda di kacamatanya doang sih. Itu kan yang belakang. Oh itu Wahyu Aditya ya benar. Bercanda. Gak berubah sama sekali Ti. Dari rambutnya apa segala macam gitu. Dan masih optimismenya masih sama kali ya. Amin edit. Kayak 10 tahun yang lalu ya. Amin edit ya. Ininya drive-nya. Yang kedua, apa yang terjadi dengan creative partner berikutnya? Gue lupa apa edit. Keluar kota ya kita keluar kota. Apa yang ngebuat lo kayaknya gak cuma di Jakarta deh? Karena to be honest waktu itu tuh tiba-tiba di Jakarta tuh jadi banyak. Oh enggak Dit. 2017 masih. 2017 masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Okay. 2017 masih di Jakarta. 2016 masih di Jakarta. 2018 tahun pertama kita keluar kota. Yang ke Malang itu berarti? Betul. Gue udah samar-samar ingat sama Chef Adrian. Betul. Itu juga kreatif. Dan itu di Surabaya. Oke, gue kan ingatan gue suka nyampur-nyampur. Iya, bener kan? Bener, yang bareng sama ada Mas Gibran, ada Kaisang juga kan? Betul. Iya. Betul. Gue inget tuh karena ini masuk core memory gue nih. Jadi Mas Adrian ya, Mas Adrian itu yang punya Namas. Betul. Which is super kreatif banget kan. Betul. Makanannya beraneka ragam, gue sempat review juga. Sesudah ketemu dia, gue review. Iya, gue ingat lo ke Namasnya kan? Namasnya. Masuk core memory gue karena gue tuh lagi amazed banget di atas panggung sama Doi kan. Dia ngasih tahu makanan itu nggak seperti yang dilihat. Betul. Apa segala macam. Terus contohnya ini, dia ngeluarin lipstick. Iya, ya kan? Gue inget tuh. Terus dicobain satu-satu. Ternyata lipsticknya rasa apa? Tapi gue nggak tahu ternyata lipstick gue lipstick beneran. Sebenarnya apa? Di acara gue. Pas gue gini, nggak itu beneran. Oh ini yang beneran gue. Hampir gue makan lipstick mas gitu. Nggak itu yang beneran, dia bilang. Yang palsu yang ini gitu. Untung dia bilang. Gue inget sih. Dan gue inget lo tuh bengong banget waktu dia kayaknya ada asap-asap gak sih Dit? Ada. Iya kan? Ada. Dia kayak ngeluarin gas apa gitu. Agak serem ya. dia ngegas. Dia main gitar, betul. Dia main gitar metal. Emang iya ya? Iya, main gitar rock gitu. Gue samar sih. Sambil bikin es podeng. Hah? Oh iya bener. Iya. Bener. Es podengnya dia namanya Explodeng. Betul. Jadi bukan es podeng tapi Explodeng. Betul, karena dia explode, meledak. Gue ingat. Abis itu di mulut lo juga meledak-meledak kan? Meledak. Gue ingat tuh. Meledak jadi Dan gue ingat lo sangat excited. Excited banget. Mata gue nyala banget gue pas ngeliat dia kayak orang bisa sekreatif ini ya. Hebat sih. Dari makanan apa pulang dari situ langsung gue book ke Namas. Iya. Gue order Namas, makan gue di sana, ajak istri gue. Gue inget tuh. Kan gue yang bookingin. Oh iya ya. Gue yang bookingin. Astaga, bener-bener bantuin dong gitu ya. Iya. Makan di situ. Tapi gue udah berapa kali gitu ke sana. Iya. Lo yang ada yang pakai jas hujan kan pas makan. Ada pakai jas hujan. Iya. Lo pernah makan di sana nggak? Enggak. Belum ya, sempet. Kenapa Ti? Lo bookingin gue tapi lo makan gimana sih? Gue kan mendahulukan lo. Siap. Tapi lo menurut gue sekali seumur hidup harus makan di Namas. Gue mau sih cobain. Itu terlalu kreatif itu. Iya. Se-amaze itu gue. Dan dulu tuh dia one of the first gak sih? Belum banyak loh saat itu. Itu kita 2018 tuh belum banyak yang aneh-aneh kayak gitu. Yang gastronomi gitu iya, ya. I think itu one of the first sih. Nah gue mau nanya pemilihan ini lo, narsum lo, kok lo bisa tepat gitu milih orang-orang kreatif-kreatif ini? Bias yang gue suka aja. Nah itu gimana nemu ya? Tapi kok nemu gitu? Yang pertama ada beberapa layer sih Dit. Yang pertama kita research. Jadi research itu dalam arti kita tanya sama semua pelaku industri kreatif di industrinya masing-masing. Oke. Jadi kayak kira-kira siapa nih temen lo atau kenalan lo yang lagi impressive apa segala macam. Nah yang kedua of course netizen. Oke. Based on industri ini kalian mau request siapa? Oke. Yang ketiga itu kita based on tier. Jadi kita pingin yang emang udah pengalaman banget, tapi satu lagi yang lagi rising, yang belum banyak tahu. Nah, kreatif kan harus ada gitunya tuh, harus ada orang yang belum banyak orang yang tahu, tapi ini bisa jadi sesuatu yang atau misalkan harusnya dia
sudah lebih dikenal gitu. Jadi kita pengen ngasih dia panggung. Oke. Nah, dari semua tamu lo, 10 tahun ini kan lama sekali ya. Yang paling Favorit? memorable Lu lah. Putri Tanjung. Lu lah, lu sama Om Deddy lah. Gitu ya. Karena lo sama Om Deddy tuh jadinya tuh gue juga gak capek nyari pembicara lagi sih, Dit. Lebih ke logistik berarti ya. Lo ngerti gak sih kalau udah bingung? Oh iya, Radit aja gitu ya. Iya, siap. Nggak, tapi maksud gue jujur aja creative partner itu menurut gue pribadi ikonnya tuh Raditya Dika. Weh, terima kasih. Karena lo tuh you're a pure creative entrepreneur menurut gue. Tapi tahu gak sih dulu itu bio gue creative partner. Makanya. Lo tahu itu gak tapi? Tahu. Oh iya ya. Tahu. Dulu banget tapi. Dulu banget. Dulu di banget. Twitter kan? Di Twitter kalau nggak salah. Iya. Itu bio gue creative partner waktu itu. Dan saat itu tuh belum banyak yang tahu atau menggunakan kata-kata itu loh. Iya, Kata sedikit. creative partner. Sedikit. Jadi gue merasa lo emang embody creative partner dan selalu konsisten meng-embody creative entrepreneurship. Terus emang lo udah jadi ikon acara kita aja for 10 years, Dit. Nggak betul. pernah skip lo. Iya, dan for 10 gue years. akan datang nanti yang di ke-10. Iya loh. Siap. Lo udah tua juga, Dit ya? Iya, nggak Kita ke udah situ tua dong. juga ya. Gila loh, Dit. Kita Betul. udah tua juga Lo kan berarti. dulu 17 ya. Iya. Ya, saya segitulah. Tapi happy sih gue bisa terlibat lagi. Argumen gue adalah setiap orang yang berkesenian, seniman, itu adalah pelaku UMKM menurut gue. Itu kadang mindset itu yang orang tuh orang pikir kayak berkesenian ya berkesenian aja, tapi kita sebenarnya sebuah bisnis tahu. Setuju. Iya kan? Setuju. Bikin buku adalah bisnis, penulis Betul. adalah bisnis. Betul. Jadi mindsetnya harus mindset entrepreneurship. Betul. Which is nggak banyak seniman yang bisa masuk ke mindset itu. Betul. Karena kadang orang masih mendikotomi itu dua hal yang beda. Betul, gitu. makanya itu salah satu tujuan utama adanya creative partner kan. Makanya mungkin kalau lo lihat sekarang creative partner itu dari tahun ke tahun tuh berkembang, Dit. Jadi pembicaranya tuh nggak cuma pure strict seniman atau pelaku industri kreatif, cuma udah lumayan lebih variasinya lebih wide lah gitu. Kenapa? Karena definisi creative partner tuh kan bisa dua. Oke. Either entrepreneur di industri kreatif atau entrepreneur yang harus selalu berpikir kreatif. Oke. Which ya sekarang mau nggak mau untuk lo bersaing lo harus bisa menjadi entrepreneur yang selalu berpikir kreatif. Atau kalau lo jadi pelaku kreatif lo juga harus in order for you to survive lo juga harus bisa berpikir entrepreneur. Wah, itu ya tuh insight yang menarik sih. Ngerti gak sih? Jadi Paham sih. dua-duanya tuh penting gitu. Lo mau jadi entrepreneur apapun lo harus terus berpikir kreatif. Kalau enggak lo akan bye-bye gitu kan. Lo Betul. kompetisinya semakin gila gitu. Tapi kalau misalkan lo pelaku seni, lo adalah pelaku industri kreatif, ya lo harus punya mindset entrepreneur for you to survive and build your brand sustainably gitu. Betul. Itu kalau dari sisi gue sering ngelihat seniman yang memang kayaknya tidak nggak punya aspek entrepreneurship yang di kepala mereka. Mereka pikir masih berkesenian aja ya. Kayak tadi argumen gue itu. Iya. Makanya perlakukanlah barang seni lo juga ada sisi entrepreneurshipnya. Betul. Tapi kalau sisi sebaliknya, kalau lo lihat, terutama lo kan banyak ngeiniin UMKM, Iya. ngebantuin UMKM. Bagian mana yang sering kecolongan di UMKM dari sisi kreatif? Kecolongan maksud lo? Bagaimana yang mereka seharusnya pikirkan tapi ternyata tidak? Menurut gue beberapa hal sih, Dit. Menurut gue pertama tuh adalah storytelling. Oke, itu jarang tuh. Itu jarang. Oke. Itu jarang tuh. Padahal sebenarnya kalau misalkan UMKM lo kan ngejual, misalkan lo let's say lo jual kerupuk keripik gitu ya. Oke. Kan pasti tetangga lo banyak semua yang bikin kerupuk keripik. Oke. Nah, in order for you to innovate secara kreatif, either lo kayak oke, apa nih inovasinya, either rasanya lo bedain, Iya. harganya lo murahin, atau lo pakai jalur storytelling. Oke. Storytelling dalam arti ini dari resep turun-menurun. Oke, ada ceritanya. Ada ceritanya gitu. Jadi menurut gue itu something yang kadang-kadang suka lupa gitu. Tapi sekarang udah semakin banyak sih, Dit, Oke. yang melakukan itu, storytelling. Dan sekarang menurut gue brand-brand lokal yang sangat sukses itu yang storytellingnya kuat banget. Oh, ada contohnya nggak? Ya banyak lah, kayak misalkan Mashiro. Mashiro tuh apa? Mashiro tuh baju polos-polos gitu. Oke. Kayak unik lo gitu. Iya, cuma dia tuh lebih lebih kualitinya lebih bagus. Terus dia dibuka di Plaza Nisha. Pasar?
Plaza Indonesia. Oh, Plaza Dit. Indonesia. Oke, Plaza Indonesia. Maaf ya. Umur nih, kuping kanan. Iya. Gitu, tapi dia sangat sustainable, gitu-gitulah. Bukan Oke. fast fashion. Jadi kayak Oke. banyak brand-brand sekarang yang arahnya kan ke situ, storytellingnya bagus banget gitu. Jadi story-nya adalah lu kalau beli baju ini ada aspek lingkungan juga nih kita Betul. perhatiin. Basically intinya value driven sih. Oh. Value driven kan sekarang kita melihat bahwa tren ke depan itu lo kalau misalnya lihat usaha tuh bukan sebagai usaha atau korporasi lagi, tapi lo melihat sebuah perusahaan tuh sebagai manusia. Artinya apa? Artinya dia punya value apa, dia strength weakness-nya apa. Jadi benar-benar ngelihat bisnis tuh kayak ngelihat manusia, punya feelingnya, punya brandingnya, punya values-nya. Artinya konsumen mereka adalah yang inline sama values. Betul. Makanya kalau ada baju yang peduli lingkungan, ya gue juga peduli nih sama lingkungan gue. Betul. Maka gue inline sama value lu, gue beli barang lu. Betul. Itu bisa dipraktekkan. Atau kayak misalkan kayak From This Island-nya Maudy Ayunda. From this Island, skincare-nya Maudy Ayunda. Oke, mau dia ngeluarin itu ya. Ngeluarin skincare gitu. Terus dia memang fokusnya di semua bahan-bahan ingredient yang berkelas dunia, tapi sebenarnya tuh semua dari tanah kita gitu, dari Indonesia. Wow, gitu. itu angle dia tuh. Itu angle dia gitu. Dan dan menurut gue storytellingnya sangat kuat dan bagus, dan perusahaannya tuh mengembody value-value yang juga si Maudy punya gitu. Jadi ya orang pasti akan lebih relatable, orang juga pasti akan lebih mau beli dan segala macamnya. Oke, podcast ini Ya. value gue adalah ini semua pekerjaan orang Indonesia. Ya bisa. emang iya. Emang iya sih. Emang iya. Coba Sama dong kayak gue. Iya betul. Emang semua karyawannya orang Indonesia. Tapi menarik juga ya. Justru kayak misalnya ketika orang berlomba-lomba bilang bahwa ini skincare dari luar negeri, menggunakan bahan luar negeri. Sebenarnya Maudy angle-nya adalah enggak kok, di tanah kita semuanya punya kualitas yang gak kalah gitu. Iya, dan bahan-bahannya bagus-bagus banget. Ya tapi menarik. maksud gue ya intinya kan sekarang juga tren ke depannya kan udah kita sangat bangga banget juga sama Produk Indonesia Indonesia gitu, dan emang resourcesnya dan semuanya tuh emang kita kaya banget gitu. Jadi Oke. gimana caranya kita bisa lebih responsible untuk mengolahnya aja gitu. Capek juga nanti kita cuma jadi pasar doang. Bener ya, kita harus produce mulai, juga ya. iyalah gitu. Oke. Nah, kalau gue kan yang sampai masuk ke core memory gue kan yang itu yang nama soal Si Mas Adrian si Ishak. Mas Adrian itu kan. Kalau ada nggak yang abis pulang dari Creativepreneur ada satu narsum gitu, tuh jadi kepikiran gitu. Ih, Bapak bener. gue. Oh iya, bilang apa? Bapak gue tuh, gue kan merasa gue tuh udah kenal banget bapak gue ya. Tapi setiap bapak gue ngomong di Creativepreneur, gue tuh kayak walaupun udah sering kedengeran, tapi gue teringat terus gitu. Jadi ada beberapa. Yang pertama, bapak kalau di sana tuh selalu bilang seberapa penting lo punya entrepreneurial mindset, dan entrepreneurial mindset tuh apa aja. Kan selalu diingetin tuh biasanya kalau di Creativepreneur. Yang kedua, buy the future with present value. Beli masa depan dengan harga sekarang. Tunggu. Coba elaborasi itu. Jadi lo harus mulai atau investasi apapun itu yang kira-kira di masa depan nantinya akan besar, tapi lo bisa belinya dengan harga yang sekarang. Ininya konkretnya misalnya. Contoh ya gitu. Bapak gue dulu beli detik.com. Betul. Ya kan, dibilang bapak gue orang gila karena belinya mahal banget. Abis itu saat itu kan, ya Pak, belum ada kali yang pakai internet. Maksudnya belum inilah, maksudnya belum kayak sekarang. Belum kayak sekarang lah, orang nggak ada kali yang baca berita di aplikasi atau di website. Masih gitu. koran kan dulu. Betul, masih koran, masih TV banget waktu itu. Gitu. Nah sekarang kalau bapak gue belinya sekarang jauh lebih mahal lagi. Jauh lebih mahal lagi. Gitu. Jadi ya buy the future with present value. Belilah masa depan dengan harga sekarang. Wah, itu bagus banget sih. Ada yang lo aplikasikan nggak? Kayak ada lah. Ada apa media yang lo beli kah atau nggak ada? Maksudnya bisnis apa gitu nggak? Sebenarnya mungkin lebih ke CXO kali ya. Kan sekarang kan yang alhamdulillah gue lead kan ada beberapa media nih gitu. Jadi ya by the future with present value itu kita udah mulai invest di IP aja. IP diri kita sendiri. Kita nge-branding dari awal apa segala macam gitu. Coba kita mulainya sekarang, wah udah
lagi susah semua kan Dit gitu. Iya, Jadi karena iya, kita mulainya agak early, jadi kita sekarang ya udah lumayan Masih bisa dapat lah gitu ya. masih bisa dapat kesempatannya lah, timingnya bisa pas lah dengan event-event, dengan podcast kita dan segala macamnya. Dari mereka dengan CXO kan sebenarnya dia banyak service juga kan. Betul. Gak cuma media doang kan. Betul. Oh, dan itu karena memang konten-kontennya juga. Betul. Itu ngebantu tuh. Betul, itu ngebantu dan kita ngerasa sekarang kan dunianya udah berubah banget ya. Klien tuh mintanya kan conversion kan. Oh iya. Jadi bener-bener ya udah kalau misalkan gue ngiklan di lo atau misalkan lo bantuin gue bisa jual berapa produk gitu. Kan langsung kayak gitu. Bukan lagi eyeballs atau engagement. Iya itu penting. Cuma lo bisa jualin gue berapa, produk gue bisa laku berapa di lo gitu. Iya. Nah, jadinya ya akhirnya kita harus mikir kalau di media kita, kita harus ngasih service beyond media. I see. Gitu. Jadi beyond advertising, beyond placement, beyond eyeballs. Ya itu adalah macam-macam. Akhirnya kita ada bikin event, ngasih end-to-end solution, kita bikinin creative ideation sampai executionnya, kita partnerin sama ekosistem biar mereka bisa jualan langsung, biar conversionnya terasa gitu. Jadi ya itu kita business model tuh harus terus dicek terus gitu dan makanya kenapa gue excited banget sama Creative Partner yang kali ini yang 24-25 Agustus ini, karena itu bakal dibahas secara detail gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak itu tuh lagi baik-baik aja nggak sih industri kita ini gitu. Oke. Dan kalau misalkan tidak, apa kedepannya kita harus ngapain gitu? Memang industri kita tidak baik-baik aja. Nggak tahu gue. Oh, tapi itu yang mau dibahas. Betul. Ya banyak orang yang struggling kan, to be honest. Karena katanya outlook secara ekonomi betul tidak baik. Tidak baik. Tidak baik gitu. Of course shift in demand and needs. Abis itu juga buying powernya menurun dan segala macamnya lah gitu. Jadi makanya kenapa temanya adalah conversation for tomorrow. Yuk kita bahas gitu. Besok tuh gimana, masa depan industri kita tuh gimana, secara landscape, mikro dan makro. Oke, berarti artinya dengan cara yang menyenangkan ya Dit. Iya, ini kedengarannya berat ya. Iya. Tapi biasanya lo terjemahinnya jadi menarik kan. Benar, dengan ada tantangan time yang bikin kaget, yang tiba-tiba lo disuruh ngapain gitu kan. Tantangan time betul. Iya kan. Terus tahun ini gak perosotan Dit. Tapi nanti ya astaga, begitu gue di backstage, Radit nanti lo merosot dari ini naik perosotan. Oke, ini kali ini dirahasiakan ya. Gue siap-siap kaget gue backstage nih. Ini lebih simple tapi kayaknya lucu sih. Oke, definisi lucu orang beda-beda ya. Iya, ini lucu gue ya. betul. Oke. Nah, gimana? Apa perbedaan lu di usia 17 tahun dengan yang sekarang udah 10 tahun berlalu? Apakah itu banyak lagi sparks kreatif itu masih ada? Sparks masih ada. Tapi to be honest, energi sih udah turun sih. Masa sih? Jadi kayak gue kan kalau 17 tahun mungkin waktu itu begadang dari pagi sampai pagi kan, which lo juga tahu ya Dit gitu. Betul. Which gue gak pulang, gue tidur di Sensi itu masih bisa tuh gue. Betul. Nah sekarang tuh gue udah sakit-sakitan tuh. Sekarang maksudnya gue udah masih bisa gue begadang gitu. Cuma gue udah gak bisa kayak dulu lagi yang nungguin sampai sound system sama rigging naik gitu maksud gue. Tapi kan lo juga belum segue umurnya Ti. Iya makanya itu dia. Mungkin karena gue memaksakan pas banget mudanya kali ya pas mudanya ya. Jadi energi gue tuh udah agak lebih low. Gue boleh bahas ini gak? Tapi lo boleh potong ya. Nanti terserah lo. Kemarin pas kita lagi di stage, gue tuh refleks aja sih. Refleks gue ngeliat ke arah lo. Terus ngeliat satu helai uban. Iya kan. Terserah lo mau masukin ini apa enggak. Boleh kok Dit. Oh boleh ya. Boleh lah. Terus gue bilang ke lo kan, Ti udah ubanan lu. Udah ubanan gitu kan. Terus iya nih lo bilang gitu kan. Terus gue tuh sebenarnya gue tuh bingung, anjir gue salah gak ya ngomong kayak gitu ya. Maksudnya kan ya, tiba-tiba ngomongin orang udah ubanan kan. Iya. Gue ngomong lah ke Anissa, ke istri gue. Tadi aku satu panggung nih sama Putri Tanjung. Oh terus gimana? Aku ngeliat lagi ada satu helai uban gitu kan. Terus mungkin dia kerja mulu kali ya gitu, mikir mulu gitu-gitu segala macam. Kamu jangan bilang kamu ngomong dia ada uban. Iya aku ngomong dia ada uban. Kamu nggak boleh tahu ngomong ada ke cewek. Ada uban tuh gitu. Jadi terus sebenernya jujur gue tuh lagi banyak banget di. Emang banyak berarti ya. Terus banyak banget sampai Nadia teman gue tuh suruh gue cat rambut. Oh gitu. Jadi aslinya nggak cuma satu hal yang gue lihat ya? Enggak banyak sebenarnya di dalam-dalam. Wow. Tapi lo ada
yang lain gak yang ada penyakitnya hubungannya sama kerjaan? GERD gitu. Asam lambung. Pasti ya? Iyalah Dit. Wah, kayaknya lo pasti. kebanyakan kerja deh, Ti. Menurut gue. Oh tapi gue udah tone down banget loh Dit. Oke. Gue sekarang udah tone down banget. Lo harus yakin sama Dengan gue udah tone down. Kasih gue perbedaannya apa? Perbedaannya mungkin gue udah nggak terlalu maksain untuk nggak tidur atau gitu loh, yang memaksakan diri gue lah gitu. Jadi once gue udah agak capek, gue udah ngerasa kayak gue udah nggak enak badan tuh gue stop. Itu yang pertama. Yang kedua gue tidak over controlling. Oke. Dulu kan gue over controlling. Micromanage-nya parah Dit. Maksud gue aja bisa ngitungin tiket kok. Ngerti gak maksud gue? Oke. Gue bisa ngitungin gelang tiket bener gak? Ini 1.500 gitu, ngapain coba? Biasa kan buat pajak kan? Nih tapi lu ngerti kan maksud gue, kayak buat apa juga gue melakukan Betul. itu terus gitu. Sementara emang sudah ada timnya gitu. Dan timnya kan juga jadi kesel sama gue. Karena lo micromanaging. Iya kayak ini job gue ya gitu. Lo jangan otak-atik gitu. Jadi gue sekarang udah lebih relax. Gue udah bisa lebih mendelegasi. Karena ya gue tau lah I'm not the smartest in the room. Dan emang tim gue udah yang emang expert di bidangnya masing-masing gitu. Jadi gue udah lebih santai gitu. Gimana caranya? Gimana caranya dari seseorang yang micromanaging jadi lebih relax itu? Caranya adalah gue merasa ternyata dengan gue micromanage itu juga hasilnya gak baik-baik amat kok. Jadi gue realizing di mana saat gue bisa fokus on bigger things, sebenarnya tuh jadi bisa jauh lebih efektif dan berjalan lebih baik gitu. Sedangkan kalau gue micromanage, hal-hal yang besar yang harusnya gue pikirin gak kepikiran, itu jadi malah lebih berantakan gitu. Bener. Jadi gue framing cara pikir gue agak rubah gitu. Oke, gue mendelegasikan hal-hal yang gue bisa delegasi dengan orang-orang yang gue percaya dan emang expert di bidangnya. Gue fokus sama hal-hal yang lebih besar, prioritas yang lebih harus gue prioritaskan gitu. Artinya lo mengerti bahwa waktu lo better di hal-hal yang lain. Betul. Jadi gue pakai matrix ini aja. Gue selalu pakai matrix effort versus impact. Jadi gue hanya melakukan yang effortnya kecil tapi impactnya besar, atau effortnya harus besar, agak besar tapi impactnya besar banget. Oke, lo milihnya? Ya dua itu. Oh, antara dua itu. Jadi kalau misalkan effortnya kecil tapi impactnya juga kecil, ya ngapain gue lakuin? Bener. Gitu. Jadi gue fokus on yang effortnya kecil, impactnya besar. Atau kalau gue agak push effort dikit, effortnya lebih besar, berarti impactnya harus besar banget gitu. Jadi tuh selalu gue pisahin tuh. Oke, berarti gue fokusnya yang dua ini aja. Bener-bener. Dulu gue kan bikin show stand up, cerita cintaku yang dulu. Sekarang lagi cerita sialku. Cerita cintaku itu posternya bahkan gue yang bikin sendiri, poster, tiket, karena gue ngerasa kayak ini acara gue. Iya, gue ngerti. Iya kan, lo ngerti kan perasaan gue kan? Gue ngerti banget. Tapi kayaknya waktu gue lebih baik dipakai untuk hal strategik. Betul. Dibandingin hal teknis. Betul. Ngurusin font apa yang mau gue pakai. Betul. Ya gue juga nggak bisa membenarkan maksudnya gue tidak bisa membenarkan itu juga, karena memang gue kalau yang sekarang kreatif partner pun gue font mesti gue pilih ya. Iya. Cuma maksud gue, karena ini bayi lo kan. Iya karena bayi gue betul. gitu. Cuma ya emang harus milih-milih aja sih Dit gitu. Menurut gue. Ya walaupun yang sekarang pun gue juga udah agak lebih cincai ya. Nggak yang kayak gitu detail banget. Faktor gitu. penuaan nggak? Kayak lo lebih wise, lebih santai. Iya, I think so. In the end kita semua jadi kayak gitu ya. Jadi kayak capek nggak sih? Jadi lebih kayak ya udahlah pasrah gitu. Lebih pasrah, lebih mengikhlaskan, lebih sadar bahwa nggak semua hal bisa kita kontrol. Betul. Ya gitu lah, lebih kayak gitu lah Dit. Udahlah, jadi udah intinya ikhtiar aja, udah melakukan hal yang paling baik sebisa mungkin, pasrahin hasilnya yang di atas dah. Oke. Kalau buat ngopi masih sebanyak itu nggak? Udah berkurang juga karena gue GERD dan gue baru tahu gue alergi dairy, jadi gue nggak bisa minum susu ternyata. Sementara kan dulu gue latte girl banget kan. Betul. Jadi akhirnya sekarang gue udah mengurangi, jadi gue pakai oat milk. Oh, sama kayak istri gue pakai oats. Iya. Kalau manifestasinya apa kalau alerginya? Jadi jerawat nggak? Betul. Oh iya, sama kayak Anissa tuh. Oh iya. Iya. Kalau gue ini jadi kayak pegel. Hah? Iya, karena kan gue langsung dari sapinya kan. Oke, terakhir nih Ti, untuk yang mau ikut di kreatif planner yang paling baru. Boleh nggak sebelum lo tanya yang pertanyaan terakhir, gue tanya sama lo? Boleh, sikat. Let's go. Ya, gue tanya 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan. Dua boleh. pertanyaan. Boleh. Oke. Masih inget nggak lo awal gue
nelpon lo atau minta lo jadi pembicara di Creative Partner 2014. Lo masih inget gak? Masih. Lo nelpon kan? Deh gue lupa, makanya gue nanya. Lupa gue. Jadi lo nggak tahu lo nelpon apa nggak? Nggak, makanya gue tuh kepo banget. Gue telepon lo nggak ya dia? Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Apa ya? Waktu itu apa yang terjadi ya? Oke, fun fact. Lo pernah menjadi surprise buat ulang tahun gue kan? Tahu, iya. Kalau itu gue tahu. Di umur 17 tahun. Lo Sweet 17. Abis itu kita exchange number. Betul. Abis itu tahun depannya gue bikin acara. Iya. Ya Tapi kan? gue nggak tahu lo nelpon apa WA. Dulu ada WA nggak sih? Apa SMS sih? Apa nggak tahu ya? Apa BB ya? Line, nggak mungkin gue line. Lupa deh gue. Iya, kayaknya gue telepon lo deh. Oke. Yang waktu ulang tahun lo yang 17, yang gue datang surprisein itu. Nih lo bawa buku banyak. Bawa buku. Itu karena katanya lo sempat nonton film gue atau apa gitu. Itu bener apa nggak sih sebenarnya? Bener, tapi gue jujur aja sebenarnya ini to be honest ya. Iya. Gue tuh kan gak ngefans banget kan sama lu. Betul. Jadi gue tuh juga agak bingung kenapa lo kok jadi surprise item gue. Gue juga nggak ngerti kenapa gue ada di situ sebenarnya. Jadi gue kayak oh ya udah, maksud gue suka karya lo, bukan gue gak suka karya lo ya. Betul, Cuma gue kayak kayaknya ada yang bisa lebih gue fans deh, ya kan? Gue paham maksud lo, gue paham, gue ngerti deh. Gue ngerti sih perasaan lo sih, gue paham sih. Tapi gak apa-apa, itu kan takdir. Akhirnya kita bisa kerja Akhirnya bareng. kita kerja bareng untuk 10 tahun. Betul. Nah terus habis itu gue inget lagi momen lagi gue ngobrol sore semaunya ulang tahun ke 3 tahun itu. Ulang tahun ke 3 tahun podcast gue ngobrol sore semaunya. sama Om Ded. Enggak loh yang kemarin. Terus yang jadi surprise saya lu lagi. Oh itu yang di bioskop. Iya jadi tuh terus gue selalu bertanya kenapa ya Radit tuh selalu menjadi surprise item buat gue. Iya. Kenapa orang-orang pikir gue akan happy banget gitu ya? Bener kayak biasa aja. Tapi ini argumen gue. Ini hipotesa gue. Apa? Kayaknya lo pernah mungkin baca buku gue atau nonton film gue dan di sekeliling lo kayak ngerasa oh berarti dia suka nih. Padahal gitu. sama kayak misalnya kayak gue ya. Misalnya gue lagi dengerin band ini, ya bukan artinya gue kayak pengen ada ulang tahun ada dia gitu kan? Betul, Ngerti kan maksudnya? betul. Cuman kayak terekspos aja sama karyanya kan? Gue paham lagi maksudnya. Gue ngerti sih. Cuman ya kita gitu, tapi kerja gue bareng happy, kan? tapi gue happy banget karena Iya. karena kalau kita nggak ketemu saat itu, ya mungkin kita nggak akan bekerja sama Bener. gitu. Terus tapi gue inget sih betapa kagetnya gue lo pas umur 17 bikin acara segede itu sih, dan keberanian lo apa segala macam itu lumayan membuat gue rejuvenated lagi sih. Bener-bener kayak wah gila, kayaknya maksudnya dari semudah ini aja udah pengen ngelakuin sesuatu gitu. Gue kayaknya harus bikin sesuatu lagi gitu. Emas. Dan setiap Creative Partner pasti gue pulang-pulang kayak anjir orang-orang kreatif banget ya, gue ngapain lagi ya. Tapi lo nyadar gak sih Creative Partner tuh vibe-nya tuh beda ya? Iya. Maksudnya kayak semuanya event yang nonton pun tuh kayak enak gitu. Bener. Emang mau belajar aja, ketawa sambil belajar sambil nyatet gitu-gitu. Lo tahu ini gak sih imposter syndrome? Tahu Ya kenapa? kan? Gue tuh sering ngerasa kayak gitu tahu kadang-kadang. Apalagi di yang Creative Partner yang pertama ya. Ada Mas Wahyu Aditya pas segala itu kan orang kreatif banget ya. Iya. Kayak gila nih mereka bagus-bagus banget gitu. Pertanyaan pertama tadi. Oke, pertanyaan kedua. Yang kedua. Kan berarti lo sudah mengikuti perjalanan gue 10 tahun. Betul. 3 hal perbedaan yang lo notice dari gue selama kita 10 tahun kerja bareng. 3 hal yang gue notice ya. Yang beda. Yang beda ya, yang Iya, berubah. Yang berubah. Jangan yang sama. Yang berubah ya. Gue ngerasa lo sekarang lebih kalem. Oke. Dulu tuh kayak sorot mata lo kayak estetik ya, gue tuh taruh kayak gitu ya. bener. Iya kan? Nah, iya bener kan Nadia Wita? Dari bahasa tubuh tahu. Iya sih. Dulu lo agak ke depan gitu. Maksudnya kayak excited banget gitu. Sekarang kayak lebih tenang. Makanya tadi gue bilang lo kayaknya lebih calm. Oke. Pengaruh kopi juga kali ya. Mungkin ya. Kopi kan bikin lo high strung kan. Mungkin. Iya. Terus tapi sisanya semua sama sih. Menurut gue ya? justru yang menarik adalah lo diantara semua hal yang lo capai ini lo tetap jadi putri sih. Itu yang paling menarik buat gue. Lo nggak berubah dengan lampu sorot yang lebih banyak. Lo nggak berubah dengan beneran dengan project-project yang lebih besar yang lo pegang gitu. You're still being yourself gitu. Nah justru buat gue itu jauh lebih apa ya, lebih menyenangkan melihatnya. Iya. Paham gak sih maksud gue? Paham. Gitu sih. Paham. Iya. Oke. Begitulah.
Perubahan Nadia Wita. Capek gitu. Ada produser gua dulu itu yang kerja sama lu. Tapi lu ada perubahan gak ya 10 tahun Ada ini? Lebih tua sih. Lu lebih wise sih. Yang bener. Iya. Wow. Lu jauh lebih wise sih. Gitu ya? Iya. Makasih lo. Lo jauh lebih wise. Yang kedua, work ethic lo kok ini sama sih, selalu bagus menurut gue. Iya. Profesional dong. Profesional, nggak pernah telat. Lo selalu very easy to work with. Terus yang ketiga mungkin yang gue sadarin banget dan gue very grateful adalah 10 tahun ini tuh ternyata nggak cuma kerja bareng, tapi kita tuh emang ada pertemanan yang beneran aja gitu. Iya bener. Which gue seneng aja gitu punya abang-abang seperti lo dan Deddy Corbuzier. Siap. Ya lumayan lah kalau Bang Deddy kan, kalau Bang Deddy tuh Bang lebih Deddy. Bang Deddy. Bang Deddy. Kalau Om Deddy Gimana kan tuh? lebih gak tulus kan. Maksud gue kan kalau Om Deddy tuh kan sama gue sangat transaksional gitu. Dia nelfon gue karena ada butuh, ya kan. Gue nelfon dia kalau ada butuh gitu. Walaupun salah satunya orang yang ngucapin dia ulang tahun ya cuma gue kalau ditelepon. Oh gitu. Wah. Cuma ya maksud gue ya udah kalau dia kan emang gitu ya. Iya, Jadi kan iya, emang iya. teman aja gitu. Kan kalau sama lo kan ya walaupun kita nggak sering bertemu dan sering chat, sering teleponan, cuma kan at least ya sama-sama tahu lah we are around gitu. Iya. Siap. Gue gak sabar buat datang di tanggal 24 dan 25 nanti di Creative Runner. Buat yang on offense nih, lagi gue pengen beli nih gitu. Kira-kira yang bisa di offer Creative Runner tahun ini apa buat mereka? Yang pasti insight sih. Banyak banget insight, pelajaran-pelajaran yang lo harus tahu banget gitu. Apalagi kalau misalkan kalian mau masuk ke industri kreatif atau kalian udah menjadi pelaku industri kreatif. Terus aduh pembicaranya bagus-bagus banget lagi. Iya. Boleh spill beberapa? Boleh. Ada Lee Sang Baik. Dia adalah executive producer dari Signal, dari Kingdom. Wow. Dan beberapa series dan film ternama di Korea. Seru nih. Terus my favorite ada CMO Asia-nya Canva. Yes, dari Australia berarti. Dari Singapura. Dianya dari Singapura. Betul. Oke. She'll be here. Dia akan ada di sini. Terus ada beberapa yang menyenangkan lainnya. Sama yang gue very excited tuh ada satu sih. Pak SBY akan ngelukis live. Serius? Iya, ada live painting Pak SBY dan Naufal Apsyar. Menurut gue sih keren sih. Nah, kita akan lihat jadi ya. mereka live painting sambil painting. Naufal nanya-nanya soal industri seni. Dan Pak SBY akan memberikan beberapa insight-insightnya. Soal industri seni. Wow. Oke. Itu offer yang susah buat di-review sih. 300.000 mah. 300.000 2 hari sih. Iya, 80 makanya. pembicara. Apalagi dari Canva. Oh, ada workshop juga. Ada workshop juga. Ada seru-seruannya. Kita juga ada Pesta Pora juga di sana. Jadi pre-eventnya Pesta Pora will be there juga. Banyak lah. Kalau buat anak, ada nggak? Kayak misalnya gue bawa anak gue. Dia bisa apa di situ? Dia bisa nungguin bapak ibunya sih. Betul, bagus. Nggak, tapi Dia kid friendly nggak sih? Sebaiknya jangan Sebenarnya ya? enggak sih. Menurut gue kayak nggak kid friendly. Oke. Karena emang di situ vibe-nya memang buat lo fokus belajar gitu, fokus Betul. networking dan menambah insight. Oke, tapi parkiran luas kan buat gue naro anak gue. Lu luas. Oke, siap. Beli tiketnya di event .detik.com. .detik.com 300.000 buat 2 hari dan ada gue nanti hadir di sana juga. Thank you Putri Tanjung. Radit, terima kasih udah selalu support Creative Partner. Siap pastinya. Good luck semua, dadah.